Berapa lama saudara saksi berdomisili di desa Pantai Nasional? Ya semenjak lahir sampai sekarang boleh dikatakan berdomisili di Banjarnegara. Berapa jauh saudara saksi tinggal dari objek perkara? Kalau kediaman kami ke dalam ke lokasi objek perkara yang kemarin hakim datang lebih kurang 5 atau 7 kilo. Apakah objek perkara ini masuk ke dalam wilayah administrasi Desa Bajaraja? Baik, untuk administrasi sekarang dia masuk ke Desa Gua. Namun sebelumnya sebelum adanya Desa Gua itu adalah Desa Bajaraja di RW 04 sebelum tahun 1994. Pemekaran Gua 1994 itu baru menjadi administrasi ke Desa Gua. Dahulunya Desa Bajaraja. Apakah saudara saksi mengetahui atau pernah ke lokasi lahan yang ada yang terjadi sekarang, maksudnya yang objek sengketa sekarang? Pernah. Dahulu sebelum dikuasai oleh PT PN5, apakah lahan tersebut ini punya masyarakat atau maksudnya ditanami oleh masyarakat di lahan tersebut? Sebelum dikuasai PT PN5 itu dulu masyarakat menguasai dan menanam tanaman yang ditanam oleh masyarakat. Kebun karet. Apakah saudara saksi mengetahui maksudnya ini? Masyarakat di sana itu masyarakat yang telah lama bermukim di sana, turun-temurun, atau masyarakat pendatang? Secara turun-temurun. Jadi ada maksudnya di sana itu ada masyarakat adat. Ada. Terima kasih yang mulia. Tadi saudara saksi Pak Khairul Zaman mengatakan bahwa lahan yang menjadi permasalahan itu milik daripada masyarakat atau dikuasai oleh masyarakat Desa Pantai. Pada waktu itu apa yang jadikan dasar saksi mengatakan bahwasanya itu dahulunya lahan ini milik masyarakat Pantai? Baik, kalau dahulunya sebelum reformasi masyarakat itu cocok tanam, ada bukti tanaman mereka adalah milik mereka. Tidak, mereka memang tidak mempunyai surat menerima. Cuma mereka di tempat kita, apabila tanam mereka itu adalah milik mereka. Sementara sekarang di tempat kami, di desa kami, jangankan kebun karet yang jauh jalan, tanah di pinggir jalan pun masih ada yang mengusulkan karena kesadaran masyarakat. Baik, jadi begini saksi. Jadi kalau saksi mengatakan tadi bahwa masyarakat yang mengelola gitu, ada nggak tanaman-tanaman yang sampai hari ini itu masih ada? Kalau yang dikelola PT PN5, baik inti ataupun yang sudah dikerjakan Kopasma, itu tidak ada di tanaman masyarakat. Cuma ada tertinggal beberapa lokasi masyarakat yang masa itu bisa dipertahankan juga. Kayaknya ada tanaman, beberapa karet dan dunia. Lokasinya dari Abriling 1 masih berapa ini? Jadi kurang 2 kilo. Jadi artinya dulu sudah ada yang tanaman, tapi karena masuk dari PT PN5, jadi lahan itu sudah tanaman itu sudah digoreng, dibersihkan, kemudian disulap atau ditanami dengan sawit. Tadi saksi mengatakan dari mulai lahir sampai sekarang tinggal di Pantai Raja, tidak pernah pindah kemana-mana. Artinya adalah beberapa ya, artinya tidak
kampung aku pindah, tapi tetap berkaitan. Maksud saya pindah maksud saya, bukan. Pindah. Nah, jadi artinya setelah hal terkait dengan kejadian peristiwa yang ada di Desa Pantera, saksi tahu ya. Nah, oke. Jadi pada tahun 1999, tepatnya tanggal 6 April, itu terjadi peristiwa kesepakatan antara pihak masyarakat Banjarraja dengan PT Prima yang diwakili oleh direksi Bapak Insinyur SN Situmorang. Ya. Pernahkah saudara saksi mendengar hal itu? Pernah. Ini izin yang mulia, ingin memperlihatkan bukti 13 terkait berita acara kesepakatan tanggal 6 April 1999. Jadi dari kesepakatan itu ada berita acara yang sudah kita tunjukkan dengan saksi. Biasanya pada waktu itu saksi ikut nggak di dalam kesepakatan? Ikut ke dalam kesepakatan kita tidak ikut. Cuma kita tahu setelah rombongan mendapatkan itu disampaikan ke masyarakat, masyarakat bahwa ini kesepakatan kita dengan pihak Prima yang dihadiri oleh Pemda Kampar. Dihadiri oleh Pemda Kampar. Dalam hal ini Pemda Kampar dihadiri oleh asisten satu pemerintahan. Ya. Jadi tahu saksi apa kira-kira daripada isi kesepakatan ini? Kesepakatan itu masyarakat mengajukan gugatan tuntutan ke PT Prima secara kekeluargaan lebih baik-baik untuk ganti rugi lahan yang dikelola telah ditumbang PTP sebesar 2 miliar. Nah, PTP tidak sanggup untuk membayar rugi karena alasan mereka dari 1.300 hektar yang diklaim oleh sepakat penduduk masyarakat 1.013 hektar yang diterima oleh masyarakat menurut PT Prima itu 150 hektar cuma yang kena kebun masyarakat untuk lahan inti dan kebun sepakat. Jadi PTP sanggup membayar waktu 100 juta, masyarakat tidak mau menerima. Pada waktu itu apa alasan dari masyarakat tidak menerima? Karena tidak sesuai dengan korban yang bergerak masyarakat diganti dengan 1 juta tidak sesuai dengan nilainya tidak sebanding. Selain itu, pernahkah saksi dengar bahwasanya pihak PT Prima pernah memberikan sabu hati ke desa yang lain? Pernah. Apa yang saudara ketahui? Permasalahan dengan desa tahun 98 itu permasalahan PT Prima dengan desa Sulipaga dan Rantang bergejolak hebat waktu itu, numpuk PT Prima. Pabrik lumpuh lagi semua. Kita di dalam terjadi negosiasi PT Prima siap membangunkan pola persediaan untuk Sulipaga dan Rantang plus Sabuati 250 juta per desa. Rantang dapat, Sulipaga dapat. Pada saat itu gejolak tersebut sangat gawat. Kita termasuk orang penyelam PTB. Semua PTB lumpuh bahkan amarah melibatkan alhamdulillah dengan yang kita sampaikan ke masyarakat Rantang Sulipaga negosiasi untuk bersama tidak ada jadi perusahaan pembekalan untuk pemukiman dan armada yang PTB. Namun pabrik dan sawit inti saat itu tidak bisa dipanen, sebelum selesainya ada pakai kesepakatan KPA dan Sabuati 250 juta. Berarti itu kejadiannya sebelum 98, berarti sebelum 99 ya kesepakatan itu ya. Saudara saksi, tahukah saudara saksi sampai dengan hari ini kesepakatan itu kan belum direalisasikan? belum. Tahu sebabnya? Jadi realisasi 150 hektar beberapa saat lama juga tidak ada realisasi. Kemarin masyarakat Desa Pantera melalui
masalah ini 99. Sehingga masyarakat, karena masyarakat kami banyak tidak bersekolah, putus sekolah, SR, SD juga tidak tamat, kebetulan ada tokoh-tokoh masyarakat, termasuk nenek mama, tokoh pemuda, tokoh-tokoh yang lain, dan juga termasuk Pak Bukianto sebagai tokoh pemuda juga sebagai kursi pengacara, mereka masyarakat membuatkan kuasa kepada tim untuk kembali supaya mempertanyakan tentang yang 150 hektar. Jadi salah satu upaya saksi sebagai kepala desa yang diberi kepercayaan masyarakat Desa Bantar Raja untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Desa Bantar Raja, salah satunya dengan membentuk tim untuk memperjuangkan hasil kesepakatan tahun 1999. Artinya tim ini perwakilan dari masyarakat. Perwakilan dari masyarakat. Baik. Selain itu, ada nggak usaha-usaha saksi sebagai yang dipercayakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang ada di desa yang saudara pimpin, selain daripada membentuk tim tadi, ada nggak melibatkan pihak lain? Baik, pertama sekali kita tentu berkewajiban untuk di desa kita kondusif. Bahwasanya tim dari masyarakat yang dikuasai masyarakat itu dialamatkan alamat dan kemudian yang desa. Jadi setiap surat yang keluar, tim sebagai kuasa masyarakat memberikan tegusan kepada desa. Dan ada tanggapan yang kita ikut, kita ikut. Sebanyak surat itu dari Komnas HAM. Komnas HAM RI turun menjumpai tim dari kantor desa, dan juga kami duduk bersama dengan pihak PPP 5 di kantor bupati bersama asisten 1. Jadilah suatu kesepakatan saat itu untuk mencari lahan 150 hektar plus 250 hektar. Kesepakatan dengan penuh Komnas HAM, kalau dari PPP 5, asisten 1, dan juga camat Bantar Raja. Unsur pimpinan daerah juga dibutuhkan di sana ya. Dalam tempo waktu 9 bulan. Artinya lahan yang disepakati bersama itu adalah 150 ditambah 250 jadi 400 hektar. Itu terjadi tahun berapa? Tahun 2019. 2019 berarti belum lama ya. Artinya setelah 99 kemudian tahun 2019 ada lagi kesepakatan baru. Yang intinya juga tetap sama, kuasanya terkait dengan persoalan yang 150 hektar yang dijanjikan itu ya. Gitu kira-kira ya. Iya. Jadi kesepakatan adalah mencari lahan ya sebanyak 250 terus yang 150 ya dari April 1. Nah, ini ada tenggat waktunya nggak untuk realisasinya? Ataukah untuk sampai kapan dapat ketemu gitu aja atau ada batas waktu? Waktu kesepakatan di Komnas HAM di Bupati 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan terhitung dari mulai sudah dibuat. Ditangani 9 bulan untuk tempo mencari lahannya 150 plus 250. berarti dari konkretnya dari 11 April 2019 sampai hari ini ya? Iya. Itu belum ada realisasi ya? Tahu saudara saksi, kenapa tidak ada realisasi tahun ini? Itu kurang tahu, realisasinya kurang tahu sebab bekerja dari bawah tim bekerja dan terus relokasi realisasinya belum tidak realisasi, jadi kita belum tahu apa alasan TP 5 tidak pernah. Ya maksud saya begini, saudara saksi kan sebagai tokoh masyarakat, kepala desa misalnya. Artinya ada nggak upaya daripada saksi untuk mempertanyakan barangkali ini sudah lewat dari 9 bulan dari waktu yang diperjanjikan ya? Ada nggak usaha-usaha dari saksi untuk mempertanyakan itu pihak PPP 5? Ada kali pertemuan yang dilakukan media di kantor mana? Di kantor PPP 5 karena waktu di ruang tinggal antara 12 hari tinggal menghubungi dari mana nanti kecelakaan dengan Pak Manajer Pak Sony itu dan kalau mereka putuskan baik sangat antusias supaya ini masalah berada selesai. Jadi kita sampaikan kepada tim, akhirnya tim bergerak mencari ke daerah Kuantan, ke daerah Kuantan Kuacing untuk mencari lahan. Dan hasil menurut dari masyarakat, kalau ini masyarakat yang saya tularkan, uang jalan itu kita PTP 5 itu tidak bantu untuk masyarakat, kita bantu ada lokasi kebun
dari masyarakat. Namun realisasinya juga tidak dihasilkan oleh PT Lima. Upaya sudah ada ya. Kemudian setelah upaya dilakukan, respon tidak ada, kemudian sekitar bulan Agustus tahun 2020, maka masyarakat Pantai Raja datang ke lokasi untuk mempertanyakan, juga meminta haknya, gitu ya. Pada waktu itu saudara saksi tidak? Hari pertama masuk kita tidak berada di tempat. Tidak. Tidak berada di tempat. Keluar pulang kampung. Hari kedua dan malam kita ke sana. Dan kita tahu bahwasanya tim memberikan surat kepada Polsek Pantai Raja dan terusan juga dikasih kita pengetahuan untuk pengawalan hukum dari tim bahwasanya masyarakat akan menuju lahan yang menurut masyarakat itu dalam bekas kelungkaran mereka. Jadi artinya dari pihak tim itu sudah meminta izin, melakukan pemberitahuan ya ke pihak Kepolisian, ke Polsek Pantai Raja dan Kurambil ya. Kurambil mana bisa ya. Jadi artinya kan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, itu kira-kira ya. Nah, dalam pertemuan itu kan saksi siang tidak bisa hadir karena ada satu hal ya. Hari pertama yang malamnya ada. Apa yang saudara saksi lihat pada malam itu? Malam itu kita ke sana yang pertama sekali kita sampaikan ke warga yang juga dari kesehatan tenang malam. Ada anak-anak ada kesehatan dan yang selanjutnya kita juga sampaikan kepada warga untuk tidak membuat suatu perbuatan yang melanggar hukum. Bersyukur sekali kami warga kami Desa Pantai Raja yang notabene tidak berpendidikan mau memberikan kuasa kepada tim yang ditunjuk mereka, percaya kepada tim terbentuklah tim. Bersyukur sekali kami tim ini ada. Kalau seandainya tim ini tidak ada tentang masyarakat kami tadi yang masuk itu mereka berbuat seenak mereka. Dengan ada tim, dengan adanya Polsek dan juga dan Lanir untuk gesekan mungkin ada gesekan yang tidak harus dilakukan. Hal-hal dari tim dari pihak kepolisian alhamdulillah semuanya kondusif. Artinya apa yang disampaikan tadi bahwasanya tim perwakilan dari masyarakat Pantai Raja ini sangat membantu untuk kelancaran dan usaha untuk memperjuangkan hak daripada masyarakat Pantai Raja dan untuk menghindari tindakan-tindakan anarkis sendiri dari mereka. Ya, bersyukur sekali tim ada masyarakat senang dan juga pihak Lima juga bersyukur sebetulnya ada tim tidak menghadapi masyarakat yang banyak. Ini. Izin yang mulia, ingin memperlihatkan ke saksi surat ke Polsek Pantai Raja dan bukti T37. Jadi saksi sudah menyampaikan. Jadi apa yang saya perlihatkan kepada saksi tadi itu menunjukkan bahwasanya dari tim itu berusaha untuk perlindungan hukum supaya tidak terjadi tindakan-tindakan yang tidak ingat. Artinya tidak ada niat untuk berbuat anarkis, kan begitu ya? Oke. Lanjut lagi, jadi setelah saudara saksi malam juga hari-hari selanjutnya datang di siang hari. Apa yang saudara saksi lihat pada waktu siang hari? Adakah masyarakat yang barangkali berbuat anarkis atau melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum atau melarang untuk melakukan hal-hal yang tertentu? Jadi sepanjang yang saya lihat itu memang tidak ada baik perusahaan tanaman dipanen oleh masyarakat, tidak ada perusahaan permanen. Cuma mungkin ada segelintir masyarakat yang mungkin kalau mereka tidak mengerti untuk membuat yang tindakan yang ada celah pidana. Dengan arahan itu, terima kasih dengan arahan pihak keamanan dan juga dikonsentrasi kepada masyarakat, masyarakat kembali tidak melaksanakan perbuatan yang melanggar hukum. Bersyukur sekali kalau ada pihak keamanan dan mungkin akan menjadi. Itu ya, ada memberikan pencerahan. Oke. Setelah saudara saksikan siang malam, kemudian waktu melakukan berada di tempat itu masyarakat berada di tempat itu untuk meminta haknya, itu berapa hari? 20 hari. Nah, 20 hari, kurang lebih 20 hari. Nah,
setelah 20 hari kurang lebih, itu masyarakat yang menuntut haknya itu pulang, memintanya itu pulang atau tidak ada sepakatan bagaimana ya? Tiba-tiba pulang begitu dan bubar. Jadi setelah 20 hari masyarakat pulang masyarakat ini ada dari oknum tim 3 orang, Pak Abu Salim, Pak Dedi Ibrahim, Pak Malus. Siapa sebenarnya? Abu Salim, Dedi Zuleri, Bentar. Dedi Zuleri, Dendi ya, Zuleri. Terus? Mengadakan duduk bersama mungkin dengan PPP 5 bahwasanya permasalahan ini akan segera diselesaikan. Maka itu kita PPP 5 melalui 3 orang ini tadi untuk supaya masyarakat tidak lagi berarti pulang ke rumah masing-masing. Karena kemudian akan diadakan dengan pihak PPP 5 dan pihak masyarakat. Perlu kami jelaskan di sini di 3 Pak Salim, Dedi Zuleri itu adalah kepala dusun Jabatan Diri Saranraya. Kepala dusun 2, kepala dusun, satu lagi ketua LPM. Ketua LPM. Iya. Menurut mereka karena ada pertemuan dengan pihak PPP 5, mereka akan mengarahkan masyarakat untuk pulang. Bubar. Oke. Jadi Pak Abu Salim, kemudian Pak Dedi dan Pak Zuleri, mereka adalah perangkat desa yang memberitahu kepada masyarakat bahwasanya PPP 5 akan menyelesaikan persoalan tuntutan masyarakat dan silakan pulang bubar begitu ya. Itu dan juga Pak Manager menjumpai kita melalui Gasum bahwasanya manajer sekarang bahwasanya ada tamu menteri yang mau datang ke lokasi. Jadi bermohon Pak Manager supaya ini kita buatkan dulu. Karena perjanjian sudah ada, calon pernikahan sudah ada, maka dengan rasa senang hati juga perlu mempertimbangkan juga melalui kuasa masyarakat mengarahkan masyarakat itu pulang. Alasannya permasalahan mau bisa diselesaikan dan juga ada tamu yang dikatakan pejabat menteri. Iya. Maka itu pada pulang. Oke. Jadi dari apa yang disampaikan oleh ketiga orang yang notabene ini atau yang lain ya adalah maaf ini bawahan bawahan saksi ya. Kepada masyarakat masyarakat diselesaikan. Bentuk penyelesaiannya disampaikan nggak pada waktu itu? Enggak. Cuma akan diselesaikan gitu ya. Termasuk juga dari manajer dari PTP 5 sendiri. PTP 5 mereka mohon ini kan tidak apa, cuma dia mohon untuk tamu datang kita tidak ada lagi. Gitu. Tapi kalau yang dari PTP 5 nggak ada ya? Nggak ada ya. Dari telepon ada nggak? Nggak ada. Orang itu melalui yang tidak ada ya. Melalui yang tidak. Tadi mengatakan bahwa masyarakat memberi surat pasal kepadanya. Kemudian yang dia diperingatkan T1. T1 sama T5.
2016 dari masyarakat kembali untuk memperjuangkan ini. Tidak mungkin masyarakat banyak ini yang harus berhadapan dengan TAPTP 5. Jadi masyarakat memandang, menengok ada tokoh adat, tokoh masyarakat, percaya mereka dibentuklah suatu kuasa kepada mereka sebagai untuk penyambung lidah, pembelajaran antara masyarakat dengan TAPTP 5. Termasuk Pak Wijanto juga sebagai tokoh muda, Bersih juga sebagai pedagang. Diinisiasi oleh masyarakat, diberilah surat kuasa. Di dalam surat kuasa itu apa nama itu, Pak? Tim apa namanya yang saudara tahu? Gerakan masyarakat berlayar. Gerakan masyarakat itu beralamat di mana? Di kantor desa Penjelaja, Kecamatan Penjelaja. Di kantor kepala desa, kantor saudara saya di tahun 2016. Itu saya agak ke belakang saksi. Tahun 80-an saksi tahu bahwa ada proyek transmigrasi. Apa yang mereka lakukan pada saat masuk ke TP 5 itu di Desa Penjelaja? Apa yang TP 5 lakukan terhadap lahan yang sudah kasih kita? Baik, pada tahun 84 kebetulan mereka masih SMP TP 5 masuk yang pertama sekali mereka buat jalan sekarang yang menuju Sangkuan. Setelah itu baru mereka mengadakan pembersihan lahan kebun-kebun masyarakat yang saat itu saya ingat betul. Bahkan kebun orang tua saya itu ada yang digusur habis oleh TP 5 yang saat itu tidak bisa dipertahankan oleh masyarakat. Apa dari efek penggusuran ini? Efek penggusuran itu yang jelas sekali mungkin untuk desa Penjelaja masalah ekonomi kita semua dan juga masalah pendidikan anak kemanakan di desa Penjelaja dengan digusurnya itu tentunya penghasilan masyarakat desa Penjelaja berkurang, maka terjadi kekurangan dan anak-anak di desa Penjelaja kurang mendapatkan pendidikan yang layak. Arti kata kurang mendapatkan pendidikan itu apakah putus sekolah? Putus sekolah, termasuk saya sendiri. Saudara mengalami sendiri? Saya sendiri. Putus sekolah karena digusur. Saya tidak tamat SMP, saya ambil PB. Dari tahun 80-an itu digusur yang sudah saksi katakan tadi, ada gejolak juga desa Kerantang, desa Ubah, desa Sungai Pagar. Saudara saksi pada tahun 99 itu sebagai perwakilan juga dari masyarakat untuk memperjuangkan ini. Jadi pada tahun 99 akibat yang ditunjuk sebagai ketua waktu itu kita di kampung mempersiapkan masyarakat supaya sebagai penyelesaian antara TP 5 dengan masyarakat kita termasuk. Cuma waktu pergi ke Lombok itu kita tidak ikut. Jadi saksi tahun 99 itu juga sebagai perwakilan dari masyarakat ya, untuk memperjuangkan hak masyarakat. Pada tahun 99 itu sebelum terjadi kesepakatan tahun 99 itu saudara saksi ada nggak melihat undangan dari kantor pusat TPP 5 yang ditujukan kepada perwakilan masyarakat sekarang? Ada izin yang mulia mau pertunjukan T72. Berarti masyarakat diundang untuk penyelesaian permasalahan ini. Saudara saksi katakan tadi bahwa saksi tidak ikut ke rombongan itu. Yang hadir di situ siapa perwakilan masyarakat? Pak Adi Bahtiar, almarhum Pak Zulkarnain sebagai PND, Datu Abdularang itu Sabdiar N yang dari masyarakat, dan ada satu dari forum mahasiswa yang hadir perwakilan dari masyarakat.
saudara tidak ikut ke pertemuan itu, tapi setelah pulang dari situ saudara diperlihatkan yang tadi di acara tahun 99. Dari tahun 99 itu sampai sekarang ada nggak realisasi dari PTP? Belum, tidak pernah ya. Saudara saksi ikut pada saat mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM di kantor Bupati. Apa isi kesepakatan yang di Komnas HAM? Kesepakatan di kantor Bupati bahwa saya saat itu membuat kesepakatan PDP 5 itu bersedia membangun pola PPA 150 meter dan 250 meter lagi akan menunggu persetujuan dari atasan mereka, dan bahkan di situ juga dituangkan untuk sama-sama mencari lahan baik masyarakat melalui tim baik PTP 5 dan juga dibantu oleh Pemda Kamar. Mencari lahan itu kesepakatan itu dengan siapa yang sebenarnya mencari lahan? Jadi merealisasikan mencari lahan itu kan bersama-sama. Ya. Faktanya siapa mencari lahan? Dari masyarakat kita ada bentuk 72 orang yang selalu pergi Pak Zulkifli dari sama Haji Subali yang kemarin titik lahan mereka beli, dan memang dari pihak PT Perkebunan 5 saya pagar ada yang mendampingi, tapi setiap berangkat dari ketua kita ketua Pak Haji Subali dan Pak Zulkifli, dan pernah sekali kami yang Pak Manajer tidak pribadi menengok lahan yang dengan kulit. Belum tidak cocok. Itu ada nggak biaya dari PTP 5? Tidak. Tidak. Itu siapa yang tanggung? Boleh duit pribadi, masyarakat juga bantu, mungkin kita tidak tahu belum berangkat. Tapi kalau untuk keluar itu ke Kota Pantan, ya kita bantu. Tidak ada realisasi sama sekali. Tapi kalau pihak PTP 5 mengambil sampel, bawa sampai ke sana, surat keterangan tugas mereka, SPPD kalau bahasa kita stempel dari mereka. Mereka punya anggaran gitu. Oke. Dalam jangka waktu 9 bulan, akhirnya tidak realisasi juga selama 9 bulan. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa ada surat dari perwakilan masyarakat yang ditujukan ke Polsek Perhatian Pajak dan Koramil yang tembusannya juga ke kantor saudara. Jadi, apa isinya surat yang saya maksud tadi? Berdasarkan pertemuan dengan Bupati, karena tidak ada realisasi pertemuan tersebut, masyarakat ingin menggerakkan memasuki lahan mereka yang menurut kesepakatan 9 yang 150 hektar, itulah mereka ingin masuk. Surat intinya masyarakat masuk dan dari masyarakat tim memberikan surat kepada pihak Polsek untuk perhitungan hukum. Arti kata secara terbuka mereka mengirimkan surat, tidak sembunyi-sembunyi ya? Tidak. Ada nggak masyarakat itu membuat senjata tajam, parang, campur, ada nggak? Kalau sepengetahuan kami tidak ada. Tidak ada. Pisau ada untuk jenis kami. Oh, untuk masak. Mereka juga memasak di sana. Memasak. Yang dilakukan di sana itu apa saksi? Dikatakan ada memasak. Apalagi ada kegiatan ibadah di sana, yasinan atau sholat. Ada. Tujuannya apa di situ? Sambil berusaha, kata masyarakat, sambil berusaha, kita sini juga kita berdoa untuk supaya betul-betul nurani yang terkait dengan bisa terbuka, bisa memperjuangkan hak kita. Berarti di sana itu kan di rumah juga bisa berdoa, berarti di situ untuk lebih Di sinilah lebih abdul berusuk mereka. Terus tadi sudah saksikan bahwa yang 12 orang ini adalah perwakilan. Ada nggak perwakilan ini di lokasi pada saat masyarakat itu? Apa fungsi mereka di lokasi? Tadi kita sampaikan fungsi mereka karena perpanjangan dari masyarakat supaya ini bisa menyampaikan keinginan masyarakat ke pihak PTP 5. Dan sangat-sangat berterima kasih kembali yang disampaikan, kalau tidak ada tim ini, kalau tidak ada pihak keamanan, apa yang terjadi? Saya sendiri menyampaikan ke pihak manajer bahwa masyarakat saya yang tinggal di Desa Pembelajar, yang tinggal di KN atau di sebuah rumah, itu adalah masyarakat saya, jangan terjadi bentrok. Saya tidak mau terjadi bentrok. Ini permasalahan harus kita sama-sama terjun. Dan
supaya dia bisa mengundang direksi untuk menjumpai masyarakat hadir ke lokasi agar persoalan ini tidak menimbulkan tumpah darah. Itu kami laksanakan. Pemilihannya boleh diperlihatkan bukti D3 ya. Ini surat keterangan buat desa buat kita minta dikatakan sama ajukan ke majelis terima supaya pak direksinya datang ke lokasi karena masyarakat tidak mau ke kantor urusan berbeda. Arti kata saksi selaku kepala desa atau kerajaan juga tidak ingin permasalahan ini lalu, maka saksi mengirimkan surat dengan desainnya sendiri itu supaya ada desain. Apakah di lokasi itu ada bentrok fisik antara masyarakat maupun peraturan ini dengan pihak TPI? Tidak Tidak sama sekali. Damai. makan bersama, makan itu bersama soal DP itu. Ada enggak yang saksi ketahui bahwa para terduga 14 orang ini menyetok mobil, melarang manen tidak TP 5 atau apapun tindakannya para terduga ini yang 14 orang ini? Ada enggak para 14 orang ini melarang manen, menyetok mobil yang saudara saksi tahu? Jadi menurut sepuluh kami tidak ada tim melarang manen juga menyetok mobil. Memang ada beberapa masyarakat seperti itu sampaikan tadi karena tidak ketahuan mereka ingin berbuat yang dikatakan oleh pihak keamanan jangan kita buat yang melanggar hukum, apalagi itu hukum pidana. Dengan berdasarkan intervensi Kapolsek, jumpai tim bersama-sama termasuk kita juga menyampaikan ke masyarakat untuk tidak berbuat yang melanggar hukum. Alhamdulillah masyarakat Petraja kami angkat tangan ke topi dibandingkan dengan masyarakat Perantang dan Goba dan juga Supaga lebih bagus masyarakat di sana Petraja untuk menjaga hubungan yang baik. Jadi inti kata itu adalah tidak ada yang para terduga yang perwakilan ini tidak melakukan itu, cuma ada sebagian masyarakat yang saksi katakan tadi. Saudara saksi menilai yang mudah terlihatkan lagi D40 ya. Pernyataan masyarakat yang saksi tahu ini surat pernyataan dari masyarakat ya. Pernyataan dari masyarakat. Arti kata masyarakat itu di lokasi apapun di desanya tidak pernah diprovokasi, gitu ya, tidak pernah diperintah, tidak pernah disuruh, malah inisiatif ini. Betul, Betul. Inisiatif saksi masyarakat sendiri ya. Tadi saya memperlihatkan bukti D56 itu surat kuasa baru. Kenapa ada surat kuasa baru lagi? Sementara kan yang lama ada. Kenapa ada timbul surat kuasa yang baru yang terlihat? Sementara kuasa baru karena di situ kuasa yang lama yang dikuasakan masyarakat ada 3 orang yang mundur. Siapa itu? Abu Salim, Dedi Zuhairi dan Jamalus. Mundur dia dari tim untuk tidak lagi memperjuangkan masyarakat, mundur mereka. Itulah timbul kuasa baru. Namun kita tambahkan sedikit tadi Pak Buya Mulia tentang masalah masuk ke dalam tadi kita setelah di dalam dengan Pak Kapolsek, kapal kiri hilir, Polsek Petraja dan juga Seoul, supaya kita berikan arahan ke masyarakat tidak berbuat yang salah menurut Pak Hukum. Dan juga kami menghadap ke Kapolres saat itu
masukan dari pihak keamanan yang disampaikan kepada tim dan masyarakat, alhamdulillah masyarakat kami tidak ada yang terjerat pidana atau berbuat anarkis saat masuk ke TPD. Jadi kembali di lokasi. Saudara saksi tahu bahwa ada perwakilan pihak PBB 5 menjumpai perwakilan masyarakat. Tahu ya. Siapa yang turun waktu itu? Dari Kabau. Dari Kabau. PBB 5. Yang turun ke lokasi. Yang turun ke lokasi ada Asum, ada dari PBB 5 ada, ada Pamdir ada ke lokasi. Berarti yang dijumpainya siapa? Tim. Termasuk dari juga? Ya. Menjumpai tim dengan masyarakat. Bukan masyarakat. Pernah nggak saudara saksi mendengar bahwa tentang kesepakatan tahun 99 itu akan dibatalkan? Enggak. Berarti masih nggak pernah dibatalkan. Tidak pernah. Baru salah satu perdamaian ini, nah betul syarat yang tidak diterima untuk itu tidak dibuka lagi, itu memang. Jadi nanti berada buka lagi. Saksi tahun 99. Saudara saksi tahu adalah alasan dari TPD 5 hari ini. Tahu? Kalau sampai setelah pemerintahan TPD 5 tidak pernah memberikan ke desa. Tahu? Ya tidak tahu. Oh ya, ketika ada saya tahu bahwa dia terjadi tahun 2001. Pada saat sebelum atau sedang mereka melakukan pengukuran atau mengeluarkan SHGU nya, pernah nggak masyarakat dilibatkan atau perwakilan masyarakat dilibatkan? Karena HGU mereka telah keluar. Pernah nggak dilibatkan masyarakat atau perwakilan masyarakat? Untuk perkara itu tidak. Tidak pernah dilibatkan. Saudara saksi pernah melihat HGU nya? Tidak. Tidak pernah. Ya? Tidak. Tidak pernah dilibatkan. Ya? Kemudian mengenai letak wilayah, mohon izin yang mulia diperlihatkan P18 dan P19 tidak ada. P18 P19. Jadi ini kalau sekarang sudah jelasnya desa Pantelaja ini tidak pernah mesti dibangun pekerjaan. P19. Apa yang sudah terangkan pada dunia? Terima kasih. Tentang domisili HDP tadi, Desa Pantelaja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar Riau. Saya jelaskan sejelas-jelasnya bahwasanya Desa Pantelaja itu diperkirakan jadi desa itu tahun 1979 berpecahan dari Desa Tatambu menjadi desa. Dan tidak pernah Desa Pantelaja itu masuk kawasan administrasi Kecamatan Kampar Kiri. Tidak pernah. Pantelaja itu kecamatan Sebulu dahulunya dan sekarang bukan jadi Kecamatan Pantelaja. Jadi di situ disebut tersebut berarti tidak ada berkontribusi kepada untuk Desa Pantelaja berbeda dari itu. Karena kok bisa dari Kecamatan Sebulu kok bisa ke Kecamatan Kampar Kiri. Tapi tidak ada datang ke kantor desa yang berbuat surat. Terima kasih. Berarti Kecamatan Sebulu sekarang Kecamatan Pantelaja.
Kembali saksi, apa dasar masyarakat itu mohon maaf sebelumnya, abdi itu berapa abdi? Inti itu yang saudara saksi ketahui berapa abdi? Kalau abdi 4 abdi. Oke, abdi ini yang terdekat untuk wilayah administrasi wilayah hukum Pantai Raja ini ke abdi mana? Abdi 1. Abdi 1 ya. Jadi kenapa masyarakat menguasai atau menduduki abdi 1? Kenapa tidak abdi 3, 4? Karena masyarakat itu kebun mereka, masih ingat menjadi pikiran mereka, dan juga kesepakatan 19 mengatakan yang 150 hektar itu pada tadi abdi 1. Saksi adalah kepala desa sekarang. Iya. Saksi tadi sudah menjelaskan ada desa Pantai Raja dan ada juga desa Hangtua. Iya. Kalau sekarang updating satu itu masuk desa Hangtua. Berarti lahan PTP 5 yang disengketakan saat ini terletak di desa Hangtua. Sekarang. Iya. Ya, sekarang kita bicara sekarang. Akhirnya sekarang. Kemudian saksi, apakah di lokasi updating 1 itu yang menguasai lahan siapa sekarang? Sekarang ya. Yang menanamnya PTP. PTP 5 dari awal ya? Ya, karena kalau yang diumumkan karena sawit. Ya, PTP 5 berarti. Kemudian yang memanen juga PTP. PTP 5. Saksi, dari mana tahu itu lahan PTP 5? Karena PTP 5 kan Oh, PTP 5 lahan ya. Apakah pada saat menanam, memupuk, membesarkan dan lain sebagainya itu ada nggak larangan dari masyarakat pada saat itu? tidak. Tidak. Kemudian begini, tadi saksi mengatakan bahwa masyarakat di situ memiliki lahan, ya Pak ya? Menurut kesepakatan 19 ya. 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 Terlepas dari kesepakatan atau tidak, apakah masyarakat memiliki lahan dulunya di situ? Apa bukti bahwa masyarakat memiliki lahan? Tanahnya. Bukti formel ataupun keterangan dari desa ada tidak? Tidak. Tidak ada. Surat SKBR atau sertifikat juga tidak ada. Kita terangkan juga kepada Ya, nanti. bahwasanya untuk surat penunggak bilang Ya. di pinggir jalan itu masih ada belum sudah. Sudah, saya nggak nanya itu. Jawab yang saya tanya. Oke, siap. Kemudian saksi, apakah bagaimana kita bisa menentukan si A atau misalkan kan masyarakat tadi yang punya tuh, berapa orang masyarakat yang punya di situ? Kalau menurut kuasa yang memberikan kuasa 150. Menurut Bapak kan Bapak tahu? Kalau menurut kita 150 sebab 157. Nah, dari 157, apakah mereka menguasai satu orang 1 hektar, satu orang 2 hektar, satu orang 5 hektar, atau memang hanya global itu? jadi begini, Ya. tuntutan awal masyarakat kan 1.300 hektar. Ya. Ada rincian per hektar. Oke. Nah, yang diatur oleh PTP 5 kesepakatan 19 yang kena lanjuti hanya 150 hektar. Masyarakat sepakat yang 150 hektar inilah yang kita perjuangkan untuk yang sektor ini. Yang sisanya sudah dibagikan ke penduduk transmigrasi untuk pola panggil. Masyarakat transmigrasi juga itu kan bukan gratis gitu. Dari dibikin ya PTP 5. Jadi 150 hektar ini kebun siapapun yang sudah ditanam dan dikasih ke transmigrasi tidak kita bagi bersama. Oh, jadi belum tahu ya 150 hektar itu berapa masing-masing punya lahan? Tidak. Belum tahu ya. Ini global berarti ya? Yang intinya kita kan ingin penyelesaian. Maka itu diminta Pak Agus supaya dapat ya bersama. Ya, artinya kan belum tahu di mana letak yang mana si A. Belum Pak, belum. Tadi kan ada 100 sekian orang punya lahan. Kemudian apakah Pak Haji Baktiar juga punya lahan di situ? Ada juga. Kemudian Pak Alim Amran juga ada lahan juga di situ.
ahli waris ya. Ya, ahli waris. Berarti dia memperjuangkan punya keluarga dia. Iya. Artinya kan ada juga lahan dia gitu. Baik. Kemudian Abu Salim juga ada lahan punya dia. Iya. Kemudian Darisno ada juga lahan punya dia. Ya. Kemudian Abadilah ada juga lahan dia. Ya. Kemudian Faidi dan Jamalus, Putra Abadi dan lain sebagainya. Itu semua punya lahan di situ. Ya. Termasuk Bapak juga tadi kan, saksi juga ada. Di Kita tidak termasuk ahli waris. Tidak ada. Nah, kita ajak kita Langsung ya. Yang tadi ada yang langsung dan ada yang baik. Yang saya sebutkan tadi itu para tergugat, ya, jadi mereka punya lahan juga. Baik. Kemudian saksi tadi kan saksi mengatakan ada kesepakatan tahun 99 tuh. Nah, saksi tahu tidak? Setelah itu ada tim tanah yang memeriksa ke lapangan. tidak. Tim tanah D. Ada di situ kepala BPN, ada bupati juga yang mewakili, kepala dinas perkebunan dan lain sebagainya. Itu memeriksa kondisi tanah, keadaan tanah, dikuasai siapa dan memang haknya siapa. Itu pada 30 September 99. Setelah itu ada turun tim B memeriksa. Tidak tahu. Maka itu tadi tidak tahu kita belum bahkan itu tadi kecolongan kita desa Perdaga kecamatan Kabar Kiri kan parah kali. Kita tidak tahu yang pernah dibawa. Di sini Pak ada kepala pemerintahannya Pak. Siapa? Ada bupati Dr. Andes Haji Taufik. Ya berarti desa itu tidak terpakai kemana? Desa di bawah mereka apa tidak? Tidak. Di bawah bupati tidak? Di bawah Bupati. Berarti sudah diwakili ya. Bapak waktu itu jabatannya apa? Tahun 99 Belum ada jabatan. Baik, kemudian tadi masalah sertifikat biasanya itu DKI masih dua. Kemudian HGU pernah lihat tidak? Iya. Tidak pernah, tapi mendengar pernah. Pernah. Itu ber-HGU ya. Yang disengketakan itu HGU atau HGB? Kalau menurut PTP 5 tadi, HGU ya. menurut masyarakat kan itu pengakuan PTP 5 100 hektar itu lokasi menurut masyarakat. Nah, menurut kesepakatan itu PTP 5 belum pernah menentukan di mana lokasi 150 hektar. Belum pernah tunjuk ke PTP 5. Masyarakat Menurut masyarakat ini bukan mereka. yang kemarin sidang lapangan itu Ya. mereka. Berarti Ya, apa? PTP 5 belum pernah menunjukkan mana sih kesepakatan itu yang 50 hektar mana lokasi. Dia jadi satu itu ya. Ya. Baik. Itu menyangkut masalah di kepemilikan. Jadi masyarakat berarti belum ada juga, juga. Kemudian menyangkut masalah terjadinya demo. Bapak tahu? Tahu. Tahu. Kapan terjadinya itu? Satu hari masuk itu kan ada, dua harinya kesananya kalau kita tahu. Kapan itu Pak kira-kira? Bulan Agustus Agustus tahu? 2020. Apa yang terjadi di lapangan menurut sepengetahuan saksi hari itu semua? Mereka masyarakat ini buat camp di Campnya sana, di mana diletakkan? di lokasi sebelah jalan, tinggal di situ, makan di situ, beribadah di situ. Dan mereka yang kita sampaikan tadi ada mungkin beberapa masyarakat yang tidak karena mereka tidak ketahuan tadi, tidak tahu ini mana hukum karena kebodohan mereka karena tidak sekolah segala macam. Memang terjadi ada mobil tanki itu, tapi kita tidak salah dengan mobil tanki dalam mereka itu tidak lewat. Dan alhamdulillah pihak dari Polsek bekerjasama dengan tim dan juga pemerintah desa Polsek ini akan alhamdulillah tidak terjadi. Baik, sebelum dilakukan demo, Pak, apakah ada dilakukan musyawarah dulu Dengan di masyarakat? Ya? musyawarah kita masuk dalam Ya, itu kita tahu. kurang tahu. Apakah ada dengar-dengar? Tahu kalau di sana tahu ini kita mau demo ini masyarakatnya banyak, Pak. Ya, Tahu tidak? dengar-dengar ya. Dengar-dengar. Kalau dengar-dengar, Siapa aja yang waktu itu menghadiri itunya? Dengar-dengar itu dengar tuh. Apakah koordinatornya juga ikut hadir untuk ke dalam itu supaya jangan apa gitu, jangan ada tentu kan harus hadir tuh, jangan sampai bagaimana ini jangan sampai ada anarkis dan lain sebagainya. Apakah tahu? Dengar? jadi masuk dalam kebutuhan adik-adik saya kan itu harus Ya. adik-adik bilang besok kita malam masuk. Oh, ada. Itu hasil kesepakatan berarti ya. Ya masuk musyawarah masyarakat untuk ke dalam, masuk ke dalam supaya dia
PTP 5 hadir menurunkan permasalahan itu. Jadi memang ada ya Pak ya tindakan dalam. Apakah tadi sudah dijelasin ada juga beberapa oknum yang sehingga ada bentuk yang tidak bisa semua itu. Kemudian saksi tahu tidak dulu sebelum terbit KPU dalam dalam hasil tim B itu kawasan kita tidak tahu bahwa di situ juga KPH PT Umar Kasim masih tahu pernah dengar Umar Kasim tidak. Kemudian tadi saksi tahu tadi saksi menyebutkan bahwa masing-masing tergugat punya lahan juga di situ ya, semuanya hampir punya tergugat punya lahan di lokasi yang disengketakan, tapi memang lahannya ini masih global kan, belum di ambil lah. Saudara saksi, saudara saksi tadi mengatakan bahwa saudara saksi dahulunya memang dari situ dan mau berarti, jadi sekarang menjabat sebagai kepala desa ya, masyarakat juga di situ. Saya mau menanyakan tentang bercocok tanam di wilayah Sangtua, tepatnya di Ambil 1 PTP 5, bercocok tanam pada tahun berapa, saudara saksi? Kita luruskan Pak, waktu bercocok tanam itu kita belum ada Sangtua. Oke. Belum ada, tapi yang pada tahun berapa sehingga sudah kita berulang sekolah yang saya ingat tahun 82, 83 kita di sepeda ke sekolah. Jadi 82, 83 ya. Setelah itu apa aja bercocok karet tadi sudah semua karet, dekor, batai, yang nama masyarakat Pak. Bercocok tanam baru akhirnya saudara saksi tadi mengatakan ada turun-temurun yang begitu, dan saya menegaskan lagi bahwa masyarakat tidak mempunyai alas dasar untuk saya sebagai apapun itu tidak pernah contohnya kayak membahas atau tidak ada ya saudara saksi ya. Cukup. Saudara saksi ya. Ya akan melihat. Saudara waktu tahun 99 itu umur berapa? 20 tahun. Jadi tadi yang kesepakatan itu kan tahun 99. Itu dalam masa proses tahapan pasca proses tahap yang pandai munculnya. Apa enggak? Kesepakatan itu kan tahun 99. Ya. KPU dari PTP 5 yang Ambil 1 ini tahu saudara tahun berapa? Baru tahu saya masalahnya tadi 2001 sebab kita bisa tahu. Maksud saya munculnya kesepakatan ini apakah pada masa tahap untuk proses untuk meminta perizinan HGU dari PTP 5? Apa bagaimana? Kurang tahu kan? Kurang tahu. Maksudnya gini, kok terjadi adanya kesepakatan antara masyarakat dengan PTPN 5 itu dalam proses apa timbulnya? Jadi begini, masyarakat yang berada karena lahan dari kaki dulu di PTP di dalam sawit, habis itu masyarakat menuntut sebagaimana hak mereka, maka itu dapat dari 1.300 hektar tadi yang dikelola yang dari masyarakat. Dengan pertemuan kesepakatan itu menjadi 150 hektar yang kena lahan inti. Jadi artinya dalam proses itu PTPN 5 mengakui bahwa ada sekitar 150 hektar lahan dari masyarakat yang akan dimasukkan untuk dimintakan perizinan HGU-nya. Gitu? Tidak. Enggak juga. Tidak. Jadi maksudnya gimana? Jadi begini, sebetulnya permasalahan bukan di HGU. Yang diambil PTP 5 itu ya, dari 1.013 hektar yang dikelola oleh kebun inti dari kebun masyarakat tadi 150 hektar. Jadi bentukan masyarakat 1.013 itu tidak menjadi tanggung jawab PTP 5. Yang menjadi mereka itu yang 150 hektar. Ini yang kebun masyarakat PTP 5
dengan cara membuat Islam kita jawab. Maksud saya gini, kaitannya ke PTPN 5 itu, apakah lahan masyarakat itu, kan ini nih 150 nih yang diakui oleh PTPN 5 termasuk dalam kebun inti. Pada saat PTPN 5 mengakui itu, apakah lahan tersebut masih atau sedang diolah oleh masyarakat? Atau memang sudah di bawah penguasaan dari PTPN 5? Kalau 2001 sudah ada diolah PTPN 5. Sudah diolah PTPN 5. Sejak kapan diolah PTPN 5? Kalau itu sekitar tahun 86 ya. 86. Jadi artinya dari 86 kemudian kesepakatan di tahun 99 itu dari 86 itu sudah di bawah penguasaan dari PTPN 5. Ya. Ya, oke. Sekarang saya tanya lagi. Dasar dari masyarakat mengatakan bahwa itu adalah tanah mereka pada PTPN 5 itu apa? Dasar surat tidak ada. Dasar surat tidak ada. Karena ada. Oke. Jadi difasilitasi oleh pedagang kapal. Walaupun masyarakat tidak berdasar dari tanah itu, maka oleh pendengar pedagang kapal yang diadresi, PTPN 5 pun mengakui cuma 150 hektar yang ada ini. Iya. Ini kesepakatannya. Jadi yang diakui kan oleh 150 itu yang dari tahun 86 sudah dikelola oleh PTPN 5. Ya. Sudah ya. Dari 86 itu apakah sudah ditanami sawit oleh PTPN 5? Sudah. Sudah. Jadi dari yang 150 itu yang kemudian diakui oleh PTPN 5 menurut saudara bahwa itu adalah tanah dari masyarakat. Itu apakah masih ada nggak dari 86 itu yang sisa-sisa tanah masyarakat yang kemudian di Kalau yang 150 hektar itu nggak ada yang tersisa. Ya, ada yang tersisa. 150 hektar itu diakui oleh PTPN 5, PTPN yang mengakui ya. Itu masuk di dalam bagian inti kebun inti dari PTPN 5. Tepatnya di mana? Abdelin 1. Abdelin 1. Dapatnya, letaknya adalah di Abdelin 1, 150 hektar. Itu dari PTP atau dari masyarakat yang menentukan? Porsi masyarakat karena sebagian masyarakat hidup, dia masih ingat bahasa kebun mereka. Ini adalah porsi masyarakat. Versi PTPN 5 yang 150 hektar itu sampai sekarang belum ada tunjukkan di mana. Jadi artinya itu versi yang diambil 1, letaknya di situ itu adalah versi dari tergugat. Tergugat ya. Nah, kemudian kita balik lagi dari mengenai kesepakatan ya. Saudara hadir juga ya di situ dalam proses-proses kesepakatan tidak ada kan di desa. Tidak ada ya. Saudara tahu nggak mengenai kesepakatan itu yang kemudian dilakukan oleh Komnas HAM, dimediasi oleh Komnas HAM ya? Ya, tahu. Oke, di situ disebutkan jangka waktu penyelesaiannya itu untuk mencari lahan itu berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan. Oke. Saudara tahu nggak kemudian apakah ada sanksinya apabila dalam 9 bulan itu tidak ada ditemukan lahan atau kemudian tidak terrealisasi? Nah, ada pertemuan tadi ketika bilang di awal, 2 bulan sebelum masa habis kami sudah duduk dengan manajer. Terus? Undang manajer kepala desa dan kita juga undang beberapa tim perlu masyarakat untuk duduk bersama. Apa langkah yang kita buat? Namun bertukarlah manajer dari PTPN 5, bertukar manajer, hilang di tengah maksud ini. Tidak bisa lagi kita duduk bersama dengan Pak Manajer yang baru kan ini. Ya, maksud saya saudara saya tanya Pak, yang saudara jawab Pak. Ya. Saya tanya ini tadi, saudara bilang jangka waktunya 9 bulan. Ya. Saudara tahu nggak ada nggak kesepakatan apabila dalam jangka waktu 9 bulan kemudian tidak terrealisasi isi dari kesepakatan tersebut? Bagaimana akhirnya? Terhadap perjanjian itu gimana? Masih tetap berlaku sampai dengan ditemukannya lahan, khususnya isi kesepakatan? Tidak ada. Tidak ada apa nih? Tidak ada kesepakatan setelah 9 bulan. Tidak ada telepon yang menunjukkan di batal atau wacana. Di mana? Tidak ada? Entah yang di batal kemudian ini tidak ada kesepakatan. Sepanjang pengetahuan kami ya. Pengetahuan saudara? Iya. Coba saudara ke depan dulu. Coba saudara baca di pasal 7 ini. Di angka poin 3. Coba baca keras-keras. Coba baca keras-keras. Apabila dalam jangka waktu ini dalam pasal 2 tidak tercapai maka kesepakatan ini berakhir dengan sebenarnya. Untuk saudara mengenai kesepakatan perdagangan ini
dengan segala akibat hukumnya para pihak telah membeli. Nah itu, dia ada yang tiga. Jadi artinya gimana? Berarti batas berakhir dengan sendirinya. Berakhir dengan sendirinya. Yang Komnas HAM. Yang Komnas HAM. Komnas HAM ini siapa yang tanda tangan? Kita ikut. Ikut. Nah, terus gimana dong? Ya, silakan. Bapak itu di situ? Ikut. Gimana? Bisa Bapak jelaskan ini? Jadi maka itu dengan berbeda yang tidak mempunyai hati nurani waktu itu 2 bulan masih apa langkah mereka Bapak Anies? Dia punya hati nurani mungkin. Tidak ada langkah apa langkah sedang kemudian bertukar manajer sehingga putuslah hubungan dengan pihak PT 5 Sungai Pangan. Kita bicara soal Soal itu 7 bulan yang lalu. dulu ini kan Komnas HAM ini. Ya, kesepakatan perdamaian. Ya kan? Bapak pun mengakui Bapak juga ikut kan? Pak Khairul zaman itu kan sama Ya, betul. Oke. Nah, terus waktu tanda tangan ini baca dulu Baca. isinya. Mengerti dengan arti. Iya. Nah, terus jadi maksudnya kalau kayak gini gimana? Jadi berakhirlah kesepakatan dengan Komnas HAM sudah membantu baik. Nah, Ya. nanti Jadi masyarakat ini masuk bukan yang seperti awal karena lahan 40 hektar yang kesepakatan 99 yang sampai sekarang belum ada berakhir kesepakatan. yang dimaksud dengan berakhir di sini menurut Bapak berakhir yang mana? Dengan Komnas HAM mencari lahan 99. Yang mencari lahan itu. Ya. Jadi kalau gitu dengan ini artinya tidak ada lagi kewajiban dari PTP untuk Ya, mencari ya. lahan. Gitu. Untuk mencari lahan, karena mencari lahan kita berbeda Nah, dari masyarakat, dari BPP 5 ikut dan dibantu oleh pedagang HAM. Jadi selama 9 bulan tidak ada, bagi untuk perkiraan lahan ini berakhir maka itu kita pertemuan dengan manajer. Kalau ini berakhir apa langkah dari kita buat? terus gimana? Manajernya tidak. Nah, Nah, kami mau putuslah hubungan dengan manajer kami. yang diberikan kewajiban untuk mencari lahan itu siapa? PTP, masyarakat, atau Pemda? Bekerja sama, saling berkaitan PTP ya, masyarakat ya, Pemda juga ya. Saling bekerja sama Pemda harus saling membantu. Kita dari masyarakat ada yang ini. Kalau kami sendiri ada survei bersama manajer yang lama kerjasama publik juga langkah yang berat. Kalau yang jauh kita tidak punya itu kalau kita yang ditunjuk oleh masyarakat lebih yang langkah. Ya PTP juga itu bersama dengan masyarakat. Kemudian kita balik lagi ya. Tadi yang nama-nama itu Bapak kenal kan? Nah, Yes. Itu memang mereka masyarakat dari desa Pantai Raja. Ya. Pada saat terjadinya demo itu, ya, Bapak ingat itu tanggal berapa? demo namanya. Apa itu namanya tuh? Tidak pun tahu juga aku demo itu kemana. Coba aku demo demo. Ini apa nih namanya ini? Oh masuk ke lokasi. Lokasi. Ya. Sampai masuk betul ke dalam lokasi. Betul. Ke lokasi apa? PTPN yang ada link satunya itu. Yang ya betul. Yang kita pergi pemeriksaan setempat kemarin. Menurut PTB betul. Sampai ke situ Ya masyarakat. betul. Yang di Kapan Bola. Iya. Kita pakai mobil ke sana. Ya. Oke. Nah, kemudian dari yang nama-nama terbuka tadi, Bapak waktu itu juga. Masuk setelah hari kedua. Setelah. Hari kedua aku pertama demo. Nah, Hari kedua hari kedua masyarakat masuk. dari nama-nama yang terbuka tadi yang Haji Babjam dan kawan-kawan tadi, apakah mereka ikut masuk ke dalam pada saat itu? Ikut. Ikut ya. Bapak ketemu mereka. Ke dalam kita pernah dipawarkan karena masuk, kalau tidak semua itu sudah masuk. Karena masuk pertama tidak ikut. Kejadiannya, Ya. mereka ikut masuk. Karena masuk pertama kita tidak ikut. Mereka ikut masuk dalam ya. Nah, kemudian itu kan ada yang bermalam ya Pak ya? Ya ada. Itu ya. Berapa malam bikin itu di situ? Kalau malamnya lebih kurang 20 hari ya, 20 malam.
gara-gara ada masyarakat yang masuk dalam? Mungkin ada terlambat. Mungkin ada terhambat. Oke. Ada terhambat ya Pak ya. Karena apa? Kok bisa terhambat? Ada yang larang atau gimana? Nah, itu kita sampaikan tadi, maklumlah masyarakat. Ya. Entah karena melarang, entah karena ada TV juga karena sedang menendang, terjadilah alasan mereka tidak panen, tapi ada dua ketegangan. Berdasarkan dari apa masyarakat dan juga kita dipanggil di Kepala Riau tentang masalah ini dalam kota BPP juga kepala desa juga terpanggil. Kita uruskan di situ bahwasanya ini kontak dari masyarakat, kota lintas masyarakat melakukan ini. Alhamdulillah bersyukur kami sebagai pemerintah desa bersyukur ada tim, ada polisi, ada TNI menyampaikan ke masyarakat dan juga ada panggil PTP 5 duduk bersama menyampaikan ke masyarakat untuk jangan buat masalah yang lalu. Jadi makasih banyak atas ada kerjasama TNI Polri. Bapak waktu itu melihat nggak memang ada tumpukan buah sawit yang tidak bisa dipanen? Ada. Ya. Ada kita beli rumah. Oke. Terus ada pengusakan nggak Pak? Ya. Perusahaan enggak. Kalau misalnya pada saat itu ada yang keluar mobil-mobil dari PTP dilarang masyarakat atau enggak? Ada mobil versi CPO yang keluar. Sebuah aktivitas mama ini masyarakat itu sudah tahu nenek-nenek ini. Yang itu yang kita sudah sampaikan melalui polisi, Pak Kapolsek duduk bersama tim menyampaikan ini jangan duduk. Kasih lewat. Alhamdulillah semua lewat. Satu hari, 2 hari itu lewat, semua lewat, semuanya lewat. Datang orang dari polisi lewat semua. Ya. Nah, kita balik ke mengenai berita acara kesepakatan musyawarah antara masyarakat desa Pantai Raja tahun 99 ya Pak ya? Iya. Oke. Itu yang membuat kesepakatan itu Pak, ya, itu kan mengatasnamakan masyarakat desa Pantai Raja. Iya. Nah, itu apakah yang merasa bahwa tanahnya kemudian diambil alih oleh PTPN 5 itu dan merasa berhak menerima pergantian itu apakah orangnya jelas gitu loh, berapa orang, berapa kepala keluarga, siapa aja orangnya? Jadi masa 99 itu memang belum terdata semua, tapi sebagian besar masyarakat itu sudah terdata siapa yang korban oleh unsur PTP 5. Maka itu terbentuklah Padi Bagian dan kawan-kawan untuk perlindungan tersebut. 150 juta kali, ya itu belum semua masuk waktu itu. Jadi setelah diadakan pertemuan kembali, disampaikan ke masyarakat, lahan kalian yang kena, yang belum namakan terdaftar, sampaikan ke tim dengan catatan betul-betul ada saksi. Kalian punya kebun saksi dulu. Nah, sampai sekarang itu udah ada datanya belum? Sudah 150 juta. Sudah ada orang-orangnya? Sudah. 150 juta. Berikut dengan bukti-buktinya? Bukti tidak ada surat ada. Sudah ada. Terus jadi? Bukti mereka, maka itu bukti mereka dari kebun yang telah mereka menurut mereka inilah waktu ini dan mereka tidak punya bukti secara sakit, cuma mereka pegang kesepakatan sedang itu bahwa setiap PTP dengan senang hati mengakui lahan yang telah lahan di PTP 5 150 hektar. Kan bebas juga ini kalau misalnya memang PTP misalnya mau nyalikin nih, misalnya 400 hektar, misalnya gitu kan kesepakatan itu. Nah terus nanti siapa dikasihin? Nanti malah masyarakat. Ada 150 juta. 150 juta kan? Sudah ada nama-namanya. Mana yang meninggal dari warganya. Kita juga sepakat ini meninggal dua ada warganya apa orang yang tetap dapat satu nama. Bapak kan kepala desa di situ ya Pak ya? Ya. Kalau yang HPU dari PTPN 5 ini Bapak pernah lihat ya? Belum lihat. Kalau jantung desa ada itu kan? Tidak ada Bu. Insya Allah tidak ada. Saudara saksi, Ya. tadi saudara mengatakan ada 157 kakak. Ya, itu untuk
150 hektar yang diambil satu. Ya, untuk pembagiannya seperti apa? Pembagian belum ditentukan, maka itu kemarin waktu jumpa dengan Komnas HAM, masyarakat bisa berbeda juga tidak mau mengikuti PPP. Masyarakat minta apa sektor pola KPBA. Pakai mereka terima. Oke. Mereka kepala keluarga. Kemudian Afdaling satu itu letaknya di mana? Desa apa? Kalau desa sekarang termasuk desa tua sampai ke Abu Mentak. Sampai ke Afdaling 4. Kecamatannya apa itu kalau desa tua? Kalau tua kecamatan Perhentian Raja. Aktua itu kecamatan Perhentian Raja. Perhentian Raja. Saudara saksi ya, nah, tadi saudara saksi menerangkan bahwa ada masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan, ya kan? Selain dari penghentian mobil tangki ya, mobil tangki itu, terus menghalangi pengangkatan kebun buah sawit sehingga terbengkalai. Selain itu ada lagi tidak? Seperti kan ada. Cuma itu saja. Kalau untuk penghentian mobil tangki sawit itu Ada menurut sebentar. sebentar. Tapi aku ini lewat. Ya sebentar itu 5 menit. Ya, kalau sore datang Sebentar 200%. sebentar itu. Ya. Pak, dengar dulu ya. Ya. Sebentar itu berapa lama? Bisa sorenya Pak. Umpamanya siang kali di 2, nanti sore mau lewat. Ada lewat lagi. Berarti cuma itu saja ya terhadap pengangkutan buah sawit yang sehingga terbengkalai dengan mobil sektor itu aja. Itu aja Pak ya. Sudah ya? Masih ada? Silakan. Jadi kuasa hukum mengatakan bahwa jika saya penyalahan, bahwa saya penyalahan nggak? Tidak ada. Ya, baik, kita sampaikan yang ada ini. Ya. Jadi kemudian desa Hangtua itu berasal dari desa mana? Desa Tua masuk transmigrasi itu tahun 89. Itu namanya OTT. Habis kebijakan OTT buat ETG. Di tahun 94 terjadi pemilihan kepala desa Tua antara calon Samsul Alam dan Pak Swasti. Saat itu Abdul Baskem yang kita yang udah ke sana itu termasuk RW 4 Desa Pagaraya sebelum jadian Tua. Karena Pak Samsul Alam ini membutuhkan suara di tingkat PPP 5, maka beliau meminta kepada saya baru ini kita masukkan ke Tua. Ada pendapat suara. Namun karena yang kita lain Pak Swasti dan Nona menjadi kepala desa. Jadi terbentuknya desa Tua itu pemekaran dari Desa Pagaraya, bukan Desa Pagaraya, bukan dari yang Tua. Desa Hangtua itu apakah desa yang diperuntukkan oleh warga transmigrasi? Ya, Iya, untuk warga transmigrasi. Ya. Maaf, Ya. itu banyak orang dari Jawa. ya. Oke, tadi Orang lokal dan orang umum ya, teman-teman. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa desa Goba, desa Rantang, desa Sungai Pagar mendapatkan pola KKBA. Iya. Pola KKBA. Desa Berkaraja dari dahulu sama hingga sampai sekarang tidak ada pola KKBA. Belum pernah ya. Desa Sungai Pagar itu terdampak nggak lahannya di Timur maupun Selatan? Desa Sungai Kalau Pagar saya katakan enggak, tidak tidak ada. ada. Tapi mereka mendapatkan pola KKBA. Mereka dapat belum? Desa Goba Kenapa mereka? lahan mereka diberikan pola KKBA. Iya. Dan ada nggak ganti rugi juga? Ada Sabuati Sanubati berapa? 200 juta waktu itu. Yang sudah tahu Ya, berapa? berapa? Masih dengan mama itu 200 juta. Oke. Yang terangkan dengan Suepaka 250 juta Sabuati. Oke. Saudara saksi tahu bahwa di tengah-tengah lahan plasma itu berdiri Koko Mentari. Ya, Saksi tahu? tahu. Punya siapa? Punya Pak masuk. Pak Marso. Itu berapa hektar yang tersisa? Yang itu yang tidak dikelola di plasma itu kurang 30 hektar. 30 hektar ya. Itu sekelilingnya plasma ya? Plasma. Oke. Kenapa Pak Marso ini kok bisa ada lahannya? Saksi kok bisa dia tumbuh koko di tengah-tengah plasma ini? Saudara saksi tahu? Jadi kita duduk bersama beliau juga makhluk orangnya penelitian. Lahan mereka itu sudah ada yang kena. Yang sekeliling itu lahan mereka kena. Cuma yang di bawahnya mereka memang pakai rutin betul. Apapun terjadi mati-matilah
yang pagi sampai siang aja atau 24 jam siang malam? Pagi siang malam. 24 jam. Pakai apa mereka? Pertama masuk ke isu memang, habis itu memang kayak apa dosen, ada dosen. Oke. Saksi satu kepala desa, jarak administrasi wilayah Pantai Raja ini dengan Abdi 1 yang 100 juta dari berapa ya? Kalau Jarak administrasi. jadi jarak administrasi, kalau dia tengok jalan, kalau kita mengelilingi jalan yang kita ikuti dengan yang jalan belakang, itu jalannya di bawah 7 kilo. Tapi kalau kita lewat nanti dari jalan Tuapan, itu di kurang 5 kilo. Tadi ada masyarakat menuntut hak itu ada sebagian yang tanaman. Apakah ada mereka memanen, mengangkat buah yang telah dipanen? Apakah ada masyarakat mengambil buah? Tidak. Satu brondol pun ada? Tidak ada. Apa enggak? Saya tidak ada. Mengaku mobil ada nggak? Merusak? Tidak ada. Membungkus ban? Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih yang mulia. Saya ingin menegaskan kembali apa yang saksi sampaikan barusan bahwa dari pertanyaan rekan saya tadi mengenai Sahabatwati, ada beberapa desa yang sudah mendapatkan Sahabatwati dari PTP 5 Nusantara. Di antaranya Desa Sungai Pagar. Nah, kalau kita lihat dari jarak administrasi, letak posisi Desa Sungai Pagar dengan Desa Pantai Raja dikaitkan dengan lokasi PTP 5 Nusantara lebih dekat mana? Dekat mereka. Kenapa Desa Pantai Raja belum mendapatkan itu sementara Desa Sungai Pagar yang saudara saksi sampaikan tadi sudah mendapatkan terlebih dahulu? Ya, itu tergantung yang jelas ngasih pekerjaan belum sebelum Sungai Pagar. Oke, terima kasih. Satu meluruskan tadi, menegaskan. Tadi kan Majelis Hakim menanyakan lokasi lahan PTP 5 kan sekarang Desa Mangkuat, Kecamatan dulunya baru 2001 siap dulu, baru Kecamatan Mangkuat tadi baru sekarang. Ya, tahun 2001 masih siap. Tadi majelis saya lupa memperlihatkan bukti P7, 8 dan 9. Iya. Ada polisi juga. Betul. Sedikit bagi kita sampaikan, saya awal dari bersumpah jadi Allah memberikan keterangan yang hak, dan terakhir saya kembali ke sumpah saya bahwa saya yang saya sampaikan itu adalah benar adanya sepengetahuan saya, dan saya bersedia memikul dosanya kalau saya tidak benar ini. Dan apakah juga kita bersama, harapan kami bersama yang mulia, mudah-mudahan ada dalam keluar yang terbaik bagi PTP 5 Sungai Pagar di masyarakat desa Pantai. Karena sebagian besar karyawan PTP 5 itu administrasinya di desa Pantai. Mungkin demikian jalan-jalan yang baik kalau saudara. Saya mohon maaf yang hakim, pengacara, pengacara PTP, atas segala kekurangan upaya dan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tindakannya. Tanggapan terhadap keterangan saksi
kemungkinan sholat juga nggak telat. Jadi pas jam 1 kita break dulu ya, break untuk isoma. Ya, setelah itu kita lanjut pemeriksaan. Ya. Sekarang jam 1 berapa lama kira-kira? Sekarang kan jam 1. Nah, kita butuh waktu berapa lama break? Isoma. Oke, jam 1 jam 2 kurang seperempat ya dulu di sini ya.